سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala sesuatu yang baru dalam hal ibadah adalah bid'ah, atau dengan kata lain, ibadah yang dibuat-buat dan tidak mempunyai dalil dan terikat dengan tempat, waktu, dan jumlah, itulah yang dikatakan bid'ah. Sehingga banyak yang masih belum mengerti yang dimaksud dengan bid'ah, dan mereka sering mencemooh dengan kalimat, kalau begitu, jangan gunakan sarana dan prasarana saat ini, karena itu bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada, sehingga kalau kita gunakan, maka kita adalah pelaku bid'ah. Kalau begitu, umroh dan haji jangan naik pesawat, karena di zaman Nabi tidak ada pesawat. Kalau begitu, ceramah atau azan jangan menggunakan mic, karena di zaman Nabi tidak ada mic, dan lain sebagainya. Ini adalah kesalahpahaman sebagian masyarakat mengenai pengertian bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak dimasukkan dalam rangkaian ibadah, maka tidak mengapa jika kita menggunakannya atau mengerjakannya. Sedangkan bid'ah yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dianggap ibadah tetapi tidak mempunyai dalil yang sahih. Ada 3 contoh bid'ah masa kini yang sering kita jumpai, yaitu 1. Merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Merayakan hari kelahiran Nabi SAW dianggap sebagai bid'ah karena tidak memiliki dasar dalam kitab dan sunnah, serta tidak dilakukan oleh salafus soleh dan generasi-generasi terdahulu. Tradisi merayakan Maulid Nabi SAW baru muncul pada abad keempat Hijriah. Imam Abu Ja'far Tajuddin menyatakan, saya tidak mengetahui adanya dasar dari kitab dan sunnah, serta tidak ada bukti bahwa ulama yang menjadi panutan dalam agama pernah melakukannya. Perayaan ini hanyalah bid'ah yang diciptakan oleh orang-orang tanpa pekerjaan melalui pelampiasan nafsu dan dimanfaatkan oleh mereka yang doyan makan. Syekhul Islam Ibnul Taimiyah mengatakan, praktek-praktek yang diciptakan oleh sebagian orang, baik meniru tradisi orang-orang Nasrani terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau karena cinta kepada Nabi SAW, seperti merayakan kelahirannya, belum pernah dilakukan oleh ulama salaf. Jika hal tersebut benar-benar kebaikan atau pendapat yang kuat, tentu mereka yang lebih mencintai dan menghormati Nabi SAW daripada kita akan melakukannya. Namun, cinta dan penghormatan terhadap Nabi SAW tercermin dalam meniru, mentaati, dan mengikuti perintah beliau, serta menghidupkan sunnahnya baik dalam tindakan maupun batin, serta menyebarkan agama yang beliau bawa. Begitulah yang dilakukan oleh generasi awal seperti Muhajirin, Ansor, dan Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Tapi masih banyak yang mengatakan, ini kan hanya momentum untuk mengenal Nabi Muhammad. Di zaman dahulu tidak dirayakan karena mereka semua sudah mengenal dekat dengan Nabi Muhammad. Jawabannya adalah, untuk mengenal Nabi Muhammad adalah dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau, bukan dengan merayakan kelahiran beliau yang jelas-jelas tidak pernah dilakukan oleh beliau dan para salafus soleh setelahnya. Bahkan keempat imam mazhab pun tidak pernah merayakannya. Dan di zaman canggih saat ini, kita bisa mengenal beliau Nabi kita SAW bahkan setiap hari dengan ketersediaan media pembelajaran digital yang bisa kita akses dari tangan kita. Bahkan masih ada yang mengatakan, buktinya Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin karena merupakan hari kelahirannya. Maka jawabannya adalah, ya, benar. Maka berpuasalah kalian di setiap hari Senin untuk memperingati hari lahirnya beliau Nabi Muhammad SAW, bukan dengan merayakan Maulid Nabi yang hanya setahun sekali. Dan lucunya, orang-orang yang mengatakan hal tentang puasa di hari Senin banyak yang tidak melakukannya, padahal ini adalah dalil yang sahih dari Rasulullah. Dan yang lebih aneh lagi, puasanya tidak dilaksanakan dan maulidnya dilaksanakan dengan alasan cinta kepada Rasulullah. Kedua, memperoleh berkah dari lokasi-lokasi tertentu, benda-benda warisan, dan dari individu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Salah satu bentuk bid'ah adalah mencari berkah dari makhluk,
Hal ini mencakup tindakan wasaniyah atau pengabdian terhadap makhluk dan seringkali dijadikan sebagai bentuk bisnis untuk memperoleh uang dari orang-orang awam. Tabarruk yang berarti memohon berkah merujuk pada keinginan agar kebaikan yang melekat pada sesuatu tetap dan bertambah. Namun keberlanjutan dan peningkatan kebaikan hanya bisa diharapkan dari Yang Maha Kuasa dan mampu untuk itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan dan mempertahankan berkah. Sebaliknya, makhluk tidak mempunyai kemampuan untuk menjamin dan mempertahankannya. Oleh karena itu, praktek memperoleh berkah dari lokasi tertentu, benda-benda warisan, dan individu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal seharusnya dihindari. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan syirik jika diyakini bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan memberikan berkah, atau bahkan dapat menjadi jalur menuju syirik jika diyakini bahwa mengunjungi, menyentuh, atau mengusap benda-benda tersebut dapat menjadi penyebab untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tabaruk yang dilakukan oleh para sahabat dengan menggunakan rambut, ludah, dan benda-benda terpisah atau terlepas dari tubuh Rasulullah SAW, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, khususnya terkait periode hidup beliau dan ketika beliau masih bersama mereka. Ini didukung oleh dalil bahwa para sahabat tidak berusaha mencari berkah dari bekas kamar atau kuburan beliau setelah wafat. Para sahabat juga tidak melakukan tabaruk di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat duduk, apalagi di kuburan para wali. Mereka tidak mencari berkah dari orang-orang soleh seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lain, baik selama hidup maupun setelah meninggal. Mereka tidak mengunjungi gua Hira untuk beribadah atau berdoa di sana, dan tidak pula di tempat-tempat lain yang diyakini sebagai tempat kuburan nabi-nabi dan sebagainya. Para sahabat juga tidak mencium atau mengusap-ngusap tempat-tempat sholat Rasulullah SAW di Madinah atau di Mekah. Selain itu, tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang mengusap-ngusap dan mencium tempat-tempat sholat Nabi Muhammad SAW di Madinah atau di Mekah. Apabila tempat yang pernah diinjak kaki Rasulullah SAW yang mulia dan juga dipakai untuk sholat, tidak ada syariat untuk mengajarkan umat beliau untuk mengusap-ngusap atau menciuminya, maka bagaimana bisa si fulan yang katanya seorang wali soleh dijadikan hujah untuk tabaruk dengan mengatakan bahwa pernah sholat atau tidur di sana? Para ulama telah mengetahui secara pasti berdasarkan dalil-dalil dari syariat Islam bahwa menciumi dan mengusap-ngusap sesuatu untuk bertabaruk tidaklah termasuk syariat Rasulullah SAW. 3. Bid'ah dalam hal ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ibadah pada saat ini cukup banyak. Pada dasarnya ibadah itu bersifat taufik atau terbatas pada ada dan tidak adanya dalil. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu yang disyariatkan dalam hal ibadah kecuali dengan dalil. Sesuatu yang tidak ada dalilnya termasuk kategori bid'ah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ibadah-ibadah yang banyak dipraktekkan pada masa sekarang ini sungguh banyak sekali. Di antaranya, mengeraskan niat ketika sholat, misalnya dengan membaca dengan suara keras. Aku berniat untuk sholat ini dan itu karena Allah Ta'ala. Ini termasuk bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada mereka, apabila kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 16. Niat itu tempatnya adalah hati. Jadi dia adalah aktivitas hati, bukan aktivitas lisan. Termasuk juga zikir berjamaah setelah sholat, sebagaimana yang disyariatkan, yaitu bahwa setiap membaca zikir yang diajarkan itu sendiri-sendiri. Di antaranya juga ada yang meminta membaca surat Al-Fatihah pada kesempatan-kesempatan tertentu, dan setelah membaca doa, serta ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Termasuk juga dalam kategori bid'ah mengadakan acara duka cita untuk orang-orang yang sudah meninggal, membuatkan makanan,
menyewa tukang-tukang baca dengan dugaan bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada si mayit. Semua itu adalah bid'ah yang tidak mempunyai dasar sama sekali dan termasuk beban dan belenggu yang Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Juga termasuk dalam bid'ah adalah perayaan-perayaan yang diadakan dalam momen-momen keagamaan seperti Isra Mi'raj dan hijrahnya Nabi SAW. Perayaan-perayaan tersebut sepenuhnya tidak memiliki dasar dalam syariat, termasuk juga tindakan-tindakan khusus yang dilakukan pada bulan Rajab, sholat sunnah, dan puasa tertentu. Karena tidak ada perbedaan signifikan dalam keistimewaan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, baik dalam pelaksanaan umroh, puasa, sholat, penyembelihan hewan kurban, dan hal-hal lainnya. Termasuk juga dalam kategori bid'ah adalah praktek-praktek zikir sufi dalam segala bentuknya. Semua praktek ini dianggap sebagai bid'ah dan diciptakan tanpa dasar yang jelas karena bertentangan dengan zikir-zikir yang diatur dalam syariat, baik dari segi redaksi, pola bacaan, maupun waktu pelaksanaannya. Salah satu contoh bid'ah adalah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu seperti sholat malam dan berpuasa pada siang harinya. Tidak terdapat informasi yang pasti dari Nabi SAW terkait amalan khusus pada saat tersebut. Selain itu, juga dianggap sebagai bid'ah adalah pembangunan struktur di atas kuburan dan menjadikannya seperti masjid, serta melakukan ziarah untuk mencari berkah dan bertawasul kepada orang mati, dan tujuan-tujuan lain yang terkait dengan unsur syirik. Penting untuk disampaikan bahwa bid'ah ini merupakan pintu masuk menuju kekafiran. Bid'ah merupakan tindakan menambahkan sesuatu dalam agama yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bid'ah dianggap lebih buruk daripada maksiat besar. Syaitan bahkan lebih senang dengan terjadinya bid'ah daripada dengan maksiat besar. Orang yang melakukan maksiat tahu bahwa perbuatannya itu adalah maksiat sehingga ada kemungkinan untuk bertobat. Sebaliknya, orang yang melakukan bid'ah meyakini bahwa perbuatannya adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan ada kecenderungan untuk bertobat. Bid'ah dapat merusak sunnah-sunnah dan membuat pelakunya enggan untuk mengamalkannya. Selain itu, bid'ah dapat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kemarahan dan siksaannya, serta menjadi penyebab penyimpangan dan kerusakan hati dari kebenaran. Sikap terhadap ahli bid'ah. Diharamkan mengunjungi dan duduk-duduk dengan ahli bid'ah kecuali dengan maksud menasehati dan membantah bid'ahnya, karena bergaul dengan ahli bid'ah akan berpengaruh negatif. Dia akan menularkan permusuhannya pada yang lain. Kita wajib memberikan peringatan kepada masyarakat dari mereka dan bahaya mereka. Apabila kita sudah bisa menyelamatkan dan mencegah mereka dari praktek bid'ah, dan kalau tidak, maka diharuskan kepada para ulama dan pemimpin umat Islam untuk menentang bid'ah dan mencegah para pelakunya serta meredam bahaya mereka. Karena bahaya mereka terhadap Islam sangatlah besar. Suatu hal yang perlu pula untuk diketahui bahwa negara-negara kafir sangat mendukung para pelaku bid'ah dan membantu mereka untuk menyebarluaskan bid'ah mereka dengan berbagai macam cara, sebab di dalamnya terdapat proses penghangusan Islam dan pengrusakan terhadap gambaran Islam yang sebenarnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia akan menolong agamanya, meninggikan kalimatnya serta menghinakan musuh-musuhnya. Semoga salawat dan salam tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل